kebetulan memang gas itu sangat berperan ya, terutama di masa energi transisi ini, begitu Pak Bambang. Kalau kita bicara di Regional 4, proyek terbesar kami ya di Jambaran Tiung Biru itu sudah mulai berproduksi ya di akhir 22, dan alhamdulillah di 2024 itu kita bisa sempat full berproduksi ya, sampai ke salesnya itu di 192 mm SCFD ya. Kalau produksinya sekitar 300-an begitu Pak Bambang. Nah, namun demikian memang kami dan juga beberapa, kalau kita bicara Jawa Tengah, Jawa Timur ya, kami dan beberapa K3S lainnya memang menunggu interkoneksi pipeline ya yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah ya, pipa apa namanya, GRISEM ya, atau CISEM ya. Mudah-mudahan di akhir tahun depan 2025 itu bisa connected sehingga gas-gas kita yang ada di Jawa Timur juga bisa kita share ke Jawa Barat, di mana di sana jauh lebih membutuhkan pada saat ini. Mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi Ampera. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 74 tahun Universitas Indonesia. Untuk rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni UI, yaitu Bapak Muhammad Arifin. Beliau adalah Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu Regional 4 Indonesia Timur. Apa kabar Pak Arifin? Baik, alhamdulillah Pak Bambang, terima kasih. Iya. Pak Arifin ini menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia, kemudian berkarir di bidang migas, bergabung dengan Pertamina, dan saat ini menjadi Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu Regional 4 Indonesia Timur. Nah, Pak Muhammad Arifin mungkin bisa cerita, walaupun singkat, dari awal perjalanan karir, mungkin sejak mulai kuliah sampai saat ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kawan-kawan Sivitas Akademika dan juga alumni UI ya. Jadi mungkin singkat kata Pak Bambang ya, menarik sih sebenarnya begitu ya. Saya kuliah di UI itu mengambil program magister kebetulan ya Pak ya, S2, dan ini sebenarnya diawali dari pengalaman menarik saya begitu ya waktu berkarir di Middle East Pak, waktu itu ya di lapangan Qatar Shell GTL sekitar tahun 2007 gitu Pak. Nah, pada saat itu saya sedikit terpesona begitu ya dengan bagaimana cara mendesain suatu fasilitas ya dari sisi material pada saat itu di lingkungan yang ekstrim gitu ya. Karena kan kalau di sana apa namanya desertnya begitu ya, terus juga rocknya, terus juga cuacanya dan lain sebagainya itu semuanya ekstrim. Dan mereka bisa melakukan desain yang murah tetapi reliable begitu. Nah, ini kebetulan desainnya dilakukan oleh orang dari tetangga kita begitu yang sebenarnya juga banyak belajar di Indonesia. Nah, tahun 2011 alhamdulillah saya berkesempatan masuk di Pertamina begitu ya.
diberi tugas juga di facilities head gitu ya, sebagai head di facility. Dan pada kesempatan pertama pada saat itu saya langsung mencari sebenarnya jurusan dan juga perguruan tinggi yang tepat yang bisa membantu saya berkarir gitu ya di industri khususnya migas. Dan pada saat itu saya mendapatkan banyak referensi. Salah satu jurusan yang paling tua sebenarnya begitu ya di Indonesia di UI, yaitu di jurusan teknik material TMM ya, teknik metalurgi dan material. Alhamdulillah waktu itu saya ikut ujian dan lain sebagainya diterima begitu ceritanya. Dan benar-benar unik ya, dan saya baru paham bahwa ternyata mengelola fasilitas yang cukup banyak di industri oil and gas ya, terutama fasilitas-fasilitas dari sisi materialnya yang sudah aging itu tidak sederhana gitu ya. Bahkan saya banyak belajar di UI ini mengelola facility dari sisi material ternyata seperti mengurus manusia juga begitu ya. Harus anggap sebagai sistem, tidak bisa banyak seperti peralatan biasa begitu. Nah, alhamdulillah setelah saya lulus dari UI ini banyak membantu saya berkarir begitu ya, sehingga berawal masuk sebagai facilities head, saya diangkat menjadi manajer di 2014, lalu beberapa kali promosi menjadi senior manager. Nah, sebelum dipercaya dan diangkat menjadi direktur utama Pertamina EP Cepu Regional 4 Indonesia Timur, saya sempat juga ditugaskan sebagai General Manager ya di zona 11 di area Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di zona 5 di offshore Northwest Java begitu. Dan hari ini saya bertemu sama Pak Bambang dan kawan-kawan bertugas sebagai Direktur Utama PT Pepsi kita biasanya nyebut, atau Regional 4. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Nah, Pak Arwin, supaya kita juga jelas posisi dari PEPC ini, mungkin bisa diceritakan dan bagaimana peran posisinya terhadap keseluruhan bisnis Pertamina. Silakan. Iya, baik. Jadi mungkin Pak Bambang, kita di Pertamina berubah ya, mengalami restrukturisasi sesuai dengan amanat dari BUMN sejak di tahun 2021, Pak, begitu ceritanya. Jadi ada holding subholding pada saat itu ya, 1 April 2021. Dan sejak 1 April 2021 sebenarnya kebetulan ya Pepsi ya, Pertamina EP Cepu itu ditunjuk menjadi koordinator membawahi semua entitas-entitas yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Indonesia Timur gitu ya. Kebetulan kita ada banyak lapangan di Sulawesi gitu ya, di Maluku, dan juga di Papua begitu ceritanya. Di sejak saat itu kita tidak hanya beroperasi di Jawa Timur ya, dalam hal ini di Bojonegoro yang lapangan memang entitas Pepsi, tetapi juga mengelola lapangan-lapangan entitas lain yang ada di Indonesia Timur. Gitu kira-kira Pak Bambang. Ya, orang sering kalau melihat kata cepu itu juga di situ ada Exxon, ada mungkin yang lain. Nah, itu seperti apa Pak pembagian kerjanya? Iya, baik. Jadi kalau sebelum tahun 2021 ya memang Pertamina EP Cepu atau Pepsi itu berbagi co-venture lah dengan Exxon dan juga BUMD di sana, di mana kita ada porsi 45% gitu ceritanya dari seluruh lapangan yang ada di di Bojonegoro gitu ya. Nah, partner kita itu menjadi operator di lapangan minyaknya begitu ya. Lalu Pertamina EP Cepu menjadi operator di lapangan gasnya yang biasa kita sebut jambaran Tiung Biru begitu ceritanya.
dan ada beberapa lapangan lain yang sudah di cap out ya, seperti Pertamina EP Cepu Andeka juga itu kita sebagai operatornya. Namun setelah 2021 ya kami diberi tugas setelah ada holding subholding bukan hanya mengelola lapangan itu, tetapi juga lapangan-lapangan yang ada tadi Pak di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, lalu Sulawesi dan sampai ke Maluku dan Papua. Kira-kira begitu Pak Bambang. Baik. Nah, saya sedikit juga bertanya, kenapa masih menggunakan kata Cepu, tapi wilayahnya sampai Indonesia Timur? Iya, baik. Makanya saya biasanya menyebut ya Pertamina EP Cepu Regional 4 Indonesia Timur gitu Pak. Jadi kalau entitas Pertamina EP Cepu itu ditunjuk menjadi koordinator gitu ya Pak ya. Terhadap perusahaan atau PT-PT lain yang ada di Regional 4 begitu. Ada banyak Pak, ada sekitar 15 entitas lain yang beroperasi di Regional 4 Indonesia Timur. Jadi kalau kita bicara holding subholding, kami di Regional 4 Indonesia Timur, tetapi kalau bicara entitas, Pertamina EP Cepu lah yang ditunjuk menjadi koordinator. Demikian Pak. Ya, baik. Pak Arifin tadi menarik. Pak Arifin mengatakan bahwa di Bojonegoro antara lain juga menangani lapangan gas, tapi juga menangani sumur-sumur lain, bahkan kelihatannya tadi dengan melihat peralatannya tadi menangani juga apakah yang disebut sumur-sumur tua atau seperti apa komposisinya itu antara yang tua dan yang baru. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ini menarik ya, artinya untuk bisa Pepsi itu mencapai visi dan misi perusahaan, kami mempunyai dual strategi growth begitu Pak Bambang ya. Yang pertama itu bagaimana kita bisa securing the energy. Nah, untuk bisa mengamankan supply energi ke seluruh negeri, kita fokus ya di lapangan-lapangan produksi yang existing gitu ya. Termasuk sumur-sumur tua Pak yang dibor sebelum tahun 1970 ya, sumur-sumur zaman Belanda begitu ya, di mana di area kami Regional 4 itu adanya di Cepu, Bojonegoro dan sekitarnya begitu ceritanya. Nah, termasuk sumur-sumur existing lain yang ada di Indonesia Timur, bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada, sumur-sumur yang ada bisa kita maintain produksinya ya, kita optimalkan gitu baseline-nya produksi sehingga tidak terjadi decline yang berlebihan, pun juga kita optimasi produksinya gitu ya. Yang bisa kita tingkatkan dengan new teknologi, dengan kerjasama dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mendapatkan tugas begitu ya untuk bisa mencapai visi misi itu, bagaimana kita bisa mengamankan transisi energi, Pak Bambang begitu ya. Nah, transisi energi ini menjadi cukup penting buat kami di Regional 4 Indonesia Timur gitu ya, terutama bagaimana kita melakukan pengembangan dan juga komersialisasi lapangan-lapangan gas, Pak, begitu. Jadi kalau kita bicara Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak sekali stranded gas yang kecil-kecil sebenarnya, tetapi cukup ekonomis dan banyak membantu industri-industri kecil lokal gitu ya di daerah sana ya. Itu kita kembangkan ceritanya. Pun juga lapangan-lapangan baru Pak yang terutama di laut dalam ya Indonesia Timur ya, ada di Sulawesi, terus juga ada di Maluku gitu ya, ada di Pulau Seram. Ini juga kita kembangkan, baik itu kita operatornya ataupun bekerja sama dengan partnership yang lain. Dan mulai tahun 2024 ini didukung oleh SKK dan juga ISDM, itu cukup banyak lapangan-lapangan baru yang akhirnya kita ditunjuk sebagai pengelolanya begitu Pak Bambang. Insya Allah dengan dual strategi ini kita bisa berkontribusi positif gitu ya buat negeri dalam hal energi untuk bangsa, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya.
apakah itu termasuk dengan sumur-sumur tua yang dikelola oleh masyarakat itu, Pak? Di Blora itu kan banyak sekali ada koperasi dan sebagainya. Iya betul. Jadi sesuai dengan Permen ISDM gitu ya Pak di 2018 memang sumur-sumur yang dibor di tahun sebelum tahun 1970 itu bisa dikerjasamakan gitu ya dengan BUMD-BUMD sekitar dan juga KUD-KUD yang disetujui oleh bupati setempat begitu ya untuk kita kerjasamakan dan kita usulkan ke SKK Migas dan juga Dirjen Migas. Kebetulan di tempat kami ya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kita bekerja sama dengan lima entitas gitu ya dengan BUMD Bojonegoro, BUMD Blora dan juga dengan beberapa KUD yang ada di sana di Tuban dan juga di Grobogan. Begitu kira-kira Pak Bambang. Iya, Pak. Apakah itu potensinya masih cukup Pak? Cukup bagus gitu, cukup signifikan bagi keseluruhan produksi Pertamina gitu, Pak? Iya, jadi ini termasuk hal yang cukup banyak dibahas gitu ya, Pak Bambang ya, Ya, dan kalau kita lihat perkembangannya ini sudah lebih dari 5 tahun bahkan 10 tahun itu terus sustain begitu. Jadi ya, kalau pertanyaan Pak Bambang tadi ke arah sana karena sekarang juga masih ada dan bisa membantu keekonomian sekitar, menurut saya masih cukup promising Pak di beberapa tempat gitu ya. ya. Baik. Nah, sekarang kalau yang menyangkut gas, Pak, katanya juga potensi gas ini juga sangat luar biasa. Baik. Apakah itu sudah mencapai titik maksimal atau bahkan masih akan berkembang lagi? Karena Jawa Tengah Utara kelihatannya juga membutuhkan banyak gas. Iya, kebetulan memang gas itu sangat berperan ya, terutama di masa energi transisi ini, begitu Pak Bambang. Kalau kita bicara di Regional 4, proyek terbesar kami ya di Jambaran Tiung Biru itu sudah mulai berproduksi ya di akhir 22 dan alhamdulillah di 2024 itu kita bisa sempat full berproduksi ya sampai ke salesnya itu di 192 mm SCFD ya. Kalau produksinya sekitar 300-an begitu Pak Bambang. Nah, namun demikian memang kami dan juga beberapa, kalau kita bicara Jawa Tengah, Jawa Timur ya, kami dan beberapa K3S lainnya memang menunggu interkoneksi pipeline ya yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah ya, pipa Grisem ya atau Cisem ya. Mudah-mudahan di akhir tahun depan 2025 itu bisa connected sehingga gas-gas kita yang ada di Jawa Timur juga bisa kita share ke Jawa Barat di mana di sana jauh lebih membutuhkan pada saat ini. Begitu Pak Bambang. Dan itu untuk yang di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kalau kita bicara secara keseluruhan di Indonesia Timur potensinya cukup besar dan cukup banyak dan saat ini beberapa kita kembangkan ya seperti di Sulawesi itu kita punya LNG Pak ya dan di di Maluku juga kita kerjasama dengan partnership yang lain juga sedang membangun saat ini tahapnya mudah-mudahan di 2030 kita bisa juga supply LNG begitu. Iya. Iya, tadi Pak Arifin mengatakan bahwa ada kerjasama untuk melayani pengusaha kecil, UMKM dan sebagainya. Nah, bagaimana itu dilaksanakan? Karena saya juga mendengar banyak juga yang menginginkan gas untuk rumah tangga itu bisa dijalankan di dekat-dekat lokasi sumber gas. Iya, baik. Iya, saat ini kita bekerja sama ya dengan pemerintah setempat dan juga transporter gas begitu mensuplai Jargas. Ada di di Surabaya Pak, itu dari lapangan kita yang ada di UMO Poleng gitu ya. Lalu juga ada di lapangan Gundih ya di Cepu itu ke area-area Blora dan sekitarnya gitu. Saya rasa ke depan jika memang ini diperlukan ya infrastrukturnya kebetulan memang bukan tanggung jawab kita di upstream tapi ada yang tanggung jawab begitu ya dan ini saya rasa terus dikembangkan.
animonya sangat positif begitu ya Pak Bambang dari masyarakat sekitar, karena dari sisi ekonomi saya ini cukup pemerataan lah energi sampai ke rumah-rumah begitu Pak Bambang. Iya, baik. Nah, kemudian mengenai gas, saya tidak tahu persisnya seperti apa, tapi karena cadangannya atau produksinya menurun, itu menyebabkan pabrik-pabrik pupuk itu mulai kesulitan. Nah, sekarang ada usaha baru untuk membangun pabrik pupuk di Indonesia Timur. Apakah ini ada kaitannya dengan produksi gas yang dihasilkan oleh Pepsi, Pak? Ya, kalau secara overall mungkin kawan-kawan dari SKK Migas bisa lebih clear ya menjelaskan gitu. Tetapi memang kalau di area kami di Regional 4, alhamdulillah gas tidak terjadi kekurangan gitu ya. Bahkan kalau yang di Jawa Timur itu sedikit oversupply begitu ceritanya. Namun memang kalau pengembangan pupuk ya itu saya rasa disesuaikan dengan long term planningnya dari kawan-kawan di pupuk Indonesia, di mana kita juga banyak punya cukup kerjasama ya dengan mereka terutama di daerah-daerah Jawa Timur begitu Pak. Ya. Kalau dari Pepsi ya di Regional 4 kita masih punya cukup gas yang cukup ya untuk supply ke para buyer. Ya, baik. Sekarang sedikit tentang program ke depan Pepsi, Pak. Apa yang akan dilakukan dan apa targetnya? Baik, siap. Baik, di dalam long term planning kami, selain tadi kita securing energi ya, juga memastikan bahwa transisi energi itu bisa berjalan dengan cukup baik ya sampai di 2030 dan nanti mungkin di 2060 gitu ya, ketika energi baru dan terbarukan diprediksi bisa lebih dominan gitu ceritanya. Nah, seperti tadi saya sampaikan beberapa kegiatan eksplorasi ini kita termasuk yang cukup paling agresif begitu ya. Di tahun 2024 ini kita melakukan pengeboran sekitar 10 sumur ya sumur-sumur eksplorasi, which is kita mudah-mudahan bisa percepat sampai nanti fase produksi ya dalam 5 tahun untuk memastikan bahwa gas di 5 tahun ke depan itu cukup aman. Itu satu sisi ya strategi di eksplorasi. Di sisi lain juga pengembangan di struktur-struktur baru yang saat ini oleh pemerintah itu banyak ditawarkan gitu ceritanya. Dan alhamdulillah kita di regional dipercaya gitu ya untuk bisa mengelola beberapa lapangan yang secara potensi cukup baik, dan kita akan melakukan aktivitas seismik segera untuk bisa juga nanti dilakukan pemboran dari sisi sumur eksplorasi. Begitu, insya Allah ke depan masih cukup panjang dan cukup banyak potensi-potensi migas kita Pak di Regional 4 Indonesia Timur. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke UI, Pak. Baik. Apa saja yang selain tentu pembekalan ilmu dan yang bersifat keahlian, tetapi yang di luar itu apa yang sangat bermanfaat ketika menjalani karir sekarang? Siap. Saya lihat ada dua hal Pak nih, the typical ya kalau lulusan UI kekhasannya begitu ya. Yang pertama itu kawan-kawan kita para alumni UI yang masuk at least di tempat beberapa perusahaan saya pernah bekerja itu, kalau lulusan UI itu speak more begitu Pak ya. Banyak berbicara, menyampaikan pendapat, ya berperan penting dalam diskusi-diskusi gitu.
serta berani dan punya endurance yang tinggi begitu Pak ya. Mungkin pada saat di UI ya banyak organisasi-organisasi yang dijalankan dan ikuti oleh para mahasiswa. Nah, ini menurut saya dari sisi fakultas dan juga universitas harus terus mendorong ini Pak ya. Menurut saya ini hal yang cukup dan sangat baik begitu ceritanya. Lalu juga networking ya, ini networking memang kalau alumni UI menurut saya termasuk yang paling super Pak di Indonesia begitu ya, karena mungkin juga pemangku kepentingan yang saat ini menjadi key person begitu ya di posisi-posisi penting baik di industri ataupun pemerintahan itu banyak yang lulusan dari UI begitu ceritanya. Itu yang pertama. Nah, ini yang kedua mungkin yang juga menurut saya nilai plus dan lebih ya. Khususnya kalau kita bicara dunia oil and gas ya, minyak dan gas. Ada beberapa jurusan yang sangat spesifik dan ada hanya di UI gitu ya. Contoh kalau saya sampaikan di sini minyak beberapa fungsi di kami ya, misalnya HSCC gitu ya. Health security, safety dan juga environment ya. Kalau kita bicara safety itu hanya ada di UI itu Pak, jurusan yang istilahnya available gitu. Lalu juga misalnya apalagi industrial hygiene juga ada di UI gitu ya. Nah, ininya hal-hal lain kebetulan anak saya juga ada yang di UI Pak, di Fasilkom gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu sementara di perguruan tinggi lain itu ada yang masuk teknik itu ya, IT itu ada yang masuk MIPA gitu ya. Kalau di UI berdiri sendiri gitu, sudah lebih advance, mungkin sudah dapat apa ilmu dasarnya sehingga itu dibuka menjadi fakultas tersendiri. Yang menurut saya ya kalau kita mau advance, kalau kita mau baik, kita harus fokus di fungsi-fungsi yang memang full cycle-nya ada di situ. Kira-kira begitu Pak Bambang. Bravo lah UI. Baik. Nah sekarang setelah Bapak lama juga menerapkan apa yang diperoleh selama di UI, apa saja yang mungkin perlu dikembangkan atau perlu disarankan baik bagi institusi, mungkin para pengajar maupun khususnya para mahasiswa yang masih belajar, apa yang harus mereka lakukan? Baik, terima kasih Pak Bambang ya. Yang perlu lebih dikembangkan lagi ya, yang saat ini juga mungkin sudah bagus itu budaya inovasi Pak Bambang ya. Apalagi kita sama-sama ya, saya yakin di perguruan tinggi juga, tapi paling nggak di industri yang saya tahu bahwa untuk bisa menghadapi era disrupsi yang saat ini harus kita hadapi mau nggak mau, perubahan itu sangat cepat gitu ya, dan perubahan itu hanya bisa diimbangi dengan inovasi-inovasi kita yang baru ya untuk bisa menyesuaikan sehingga semua proses yang dibutuhkan untuk kita mencapai tujuan itu bisa lebih efektif. Saya beri contoh kalau misalnya di perusahaan minyak dan gas ya, masa-masa kejayaan sebenarnya ya di mana kita bisa mendapatkan minyak dan gas di tempat-tempat yang mudah, yang low risk itu sudah lewat ya. Dulu di darat itu banyak sekali, di pantai juga sudah banyak sekali kita dapat. Saat ini kita harus belusukan Pak gitu ya untuk mendapatkan minyak dan gas itu ya ke tengah hutan gitu ya, terus juga ke tempat-tempat yang ekstrim, laut dalam bahkan gitu ya kalau di Sulawesi dan Indonesia Timur. Sehingga memang mau nggak mau kita nggak punya pilihan, harus bisa punya inovasi-inovasi supaya yang kita lakukan itu tetap ekonomis untuk bisa dikembangkan. Nah ini bisa dimulai dari perguruan tinggi menurut saya ya. Either itu budaya dikembangkan oleh aktivitas-aktivitas keseharian dalam kuliah pun juga mungkin Pak perlu ada lomba-lomba begitu ya, inovasi teknologi tertentu yang bisa memacu dan menginspirasi teman-teman mahasiswa untuk bisa bergabung. Gitu kira-kira Pak Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, Pusat
semu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Ya, mungkin terakhir Pak, kalau dibandingkan dengan tenaga kerja para ahli, pakar, ekspat gitu yang dari luar, itu yang belajar di dalam seperti apa Pak potensinya? Ya, baik. Ya, saya sebagai orang dalam negeri begitu ya, meskipun saya pernah beberapa waktu di luar, harusnya kita tidak kalah ya Pak ya. Apa namanya dengan mereka gitu. Apalagi kalau kita bicara keteknikan gitu ceritanya. Nah, keteknikan itu menurut saya perguruan tinggi yang ada cukup bisa memberikan atau mensuplai tenaga kerja yang bisa berkontribusi baik begitu di industri-industri termasuk di luar negeri begitu ceritanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara industri kan drivernya bukan hanya dari tenaga kerja begitu ya, tapi sistem. Nah, ini kadang-kadang yang membuat tantangan di kita begitu ya. Mulai dari misalnya regulasi gitu. Regulasi kadang-kadang buat kita banyak yang menjadi tantangan tersendiri begitu ya. Sementara kalau di luar itu banyak yang lebih fleksibel gitu. Kira-kira Pak Bambang ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat faktanya sekarang sebenarnya banyak Pak orang-orang kita yang sudah berkiprah ya di luar negeri gitu. Dan yang saya tahu pada saat saya berada di sana, banyak sekali pemangku kepentingan di luar itu senang dengan kita dari orang Indonesia karena budaya, Pak. Gitu ya. Karena budaya kerja gitu ya, kita yang cukup tinggi begitu Pak ya. Kalau mungkin dari tempat-tempat lain tuh kalau disuruh gitu ya, kalau diberikan order itu debat dulu, tapi kalau kita insya Allah kita bisa selesaikan dengan cukup baik gitu ya. Nah mungkin yang masih kurang, yang perlu kita kembangkan ke depan di leadership-nya gitu ya. Ini yang mungkin posisi leadership di luar itu masih cukup perlu banyak orang-orang kita berkiprah mungkin ya Pak Bambang ya. Iya. Baik, paling akhir mungkin sebagai ilustrasi, mungkin Bapak bisa menyampaikan atau menunjukkan beberapa kolega seangkatan Bapak yang bisa diterima di tempat-tempat industri ini, apalagi sampai di luar negeri, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Lulusan yang kuliah bareng saya waktu itu kita di S2 itu ada sekitar hampir 30 orang ya, dan yang paling dari 20 orang itu saya tahu ada sekitar 3 atau 4 orang Pak, itu yang saat ini berkiprah di di QP ya, Qatar Petroleum ya, sebagai expert begitu, ada yang corrosion engineer, ada yang sebagai pipeline engineer begitu ya, lulusan dari teknik metalurgi itu. Ini baru sekelas saja gitu cerita itu ya. Yang memang ya mungkin nggak banyak jurusan-jurusan tersebut di Indonesia yang guru besarnya sebanyak di UI begitu Pak. Dan saya tahu mereka sudah di sana itu lebih dari 2 tahun gitu ya, dan agak berat kayaknya sepertinya untuk kembali ke Indonesia gitu. Iya, baik. Terima kasih luar biasa pengalaman Bapak Muhammad Arifin, Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu Regional 4 Indonesia Timur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya para sivitas akademika UI. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Arifin, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa
Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi